Arif menginjakan kakinya kembali di desa tempat ia dilahirkan. Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan di kota besar, akhirnya ia memutuskan pulang. Bukan karena rindu, tapi karena rasa hampa yang tak terjelaskan. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tak bisa ia pahami, namun terasa nyata. Desa itu terlihat sama seperti dalam kenangannya. Rumah-rumah kayu berjajar, suara jangkrik bersaut-sautan, dan aroma tanah basah selepas hujan menyambut langkahnya. Namun, di balik keheningan itu, Arif merasa ada yang berbeda. Ada hawa ganjil yang menggantung di udara, seolah waktu di desa ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat malam mulai turun, Arif duduk di beranda rumah peninggalan orang tuanya. Ia menyeduh kopi dan memandangi hutan yang membentang di kejauhan. Di sanalah katanya, sebuah istana tak terlihat berada. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita itu dari kakeknya, dari tetangga, bahkan dari ibu-ibu yang sedang menumbuk padi. Namun, tak seorang pun pernah melihatnya secara langsung. Salah satu tetua desa, Pak Sulaiman, adalah orang yang paling sering menceritakan tentang istana itu. Dulu, Arif menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur. Tapi sekarang, entah kenapa, cerita itu terasa lebih nyata. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, ketika kabut tipis mulai menyelimuti desa, suara aneh terdengar dari arah hutan. Seperti derit pintu tua yang dibuka perlahan. Seperti bisikan. Arif merinding. Ia menatap ke arah suara itu. Kosong. Hanya gelap dan kabut. Namun di dalam hatinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah rasa penasaran yang tajam. Dan sejak malam itu, hidup Arif perlahan berubah. Keesokan harinya, Arif berjalan menyusuri desa, mencoba menyapa wajah-wajah lama yang dulu ia kenal. Sebagian besar masih tinggal di sana, meski telah ditelan usia. Namun, ada satu hal yang mencolok. Semua orang tampak enggan berbicara tentang malam hari. Kalau malam, jangan keluar. Kabutnya bukan kabut biasa, kata Bu Sarmini, penjual sayur yang dulu sering menggendongnya kecil-kecil. Arif mencoba menggali lebih banyak informasi, tapi setiap kali menyebut tentang istana tak terlihat, warga desa akan langsung terdiam, seolah lidah mereka tertahan sesuatu. Hanya Pak Sulaiman yang masih bersedia berbagi cerita, meski dengan nada rendah dan pandangan mata yang tak pernah menatap langsung. Istana itu bukan untuk dicari, Arif. Ucapnya di beranda rumah, sambil menyeruput teh hangat. Ia memilih sendiri siapa yang layak untuk melihatnya. Dulu, ada beberapa orang yang mengaku pernah mendengar suara dari arah hutan. Suara pintu dibuka, langkah kaki berat, bahkan suara tangisan. Arif menelan ludah. Ingatannya kembali ke malam sebelumnya. Suara derit, bisikan. Pak Sulaiman melanjutkan. Yang melihat istana itu, tak semua kembali waras. Ada yang hilang seminggu, kembali dengan rambut memutih. Ada yang tak pernah kembali sama sekali. Malam itu, Arif kembali duduk di beranda rumahnya. Kabut datang lebih cepat dari biasanya. Dingin menggigit kulitnya, tapi ia tak bergeming. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang memanggil namanya. Arif! Jantungnya berdegup keras. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah pagar depan rumah. Di ujung jalan yang dipenuhi kabut, ia melihat siluet. Seseorang berdiri diam menghadapnya. Lalu, sosok itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah hutan. Arif terdiam. Napasnya berat. Suara lonceng dari kejauhan membuat Arif terhenti. Dentingannya pelan, seperti suara lonceng angin yang tertiup pelan oleh napas malam. Sosok di ujung jalan menghilang seketika, seperti larut dalam kabut. Arif mundur perlahan, dadanya naik turun, napasnya pendek. Ia kembali masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu ia tak bisa tidur. Di balik kelopak matanya yang terpejam, suara-suara itu masih bergaung. Derit pintu, bisikan nama. Dan sosok kabur yang menunjuk ke arah hutan. Paginya, ia memberanikan diri menanyakan pada Pak Sulaiman tentang sosok yang muncul. Pak Sulaiman menarik napas panjang. Kalau kau sudah melihat penunjuk jalan, berarti istana itu sedang memanggilmu. Arif mengernyit. Penunjuk jalan? Pak Sulaiman menatapnya dalam. Makhluk yang menjaga ambang antara dunia ini dan dunia mereka. Ia tak akan muncul kalau tidak ada maksud. Apa maksudnya? Orang tua itu menggeleng. Hanya waktu yang tahu, nak. Tapi jika kau terus mendekat, kau harus siap kehilangan sesuatu. Istana itu bukan tempat mencari jawaban, melainkan tempat diuji. Arif kembali ke rumahnya dengan kepala penuh tanda tanya. Namun satu hal ia sadari, ini bukan sekadar legenda. Malam nanti ia akan datang lagi. Dan jika sosok itu muncul kembali, mungkin ia akan mengikutinya. Hari ketiga di desa, Arif bangun lebih awal dari biasanya.
Matahari belum naik tinggi, dan embun masih menggantung di ujung dedaunan. Di benaknya hanya satu hal, hutan. Rasa penasaran mulai berubah menjadi obsesi. Ia mengambil senter, pisau kecil, dan botol air sebelum melangkah keluar. Tujuannya jelas, masuk lebih dalam ke hutan, tempat di mana kabut malam kemarin berasal. Tanpa memberitahu siapapun, Arif menyusuri jalan setapak yang nyaris tertutup semak. Udara terasa berat, bau tanah basah menusuk hidung. Anehnya semakin dalam ia melangkah, suasana di dalam hutan terasa sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara angin, hanya suara langkah kakinya sendiri. Di balik pepohonan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak, jejak kaki. Namun bukan jejak binatang, ini jejak manusia. Kecil, rapi, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki. Namun dengan arah yang tidak kembali. Arif mengikutinya. Jejak itu mengarah pada sebuah cekungan tanah, seperti bekas bangunan yang telah lama ambruk. Di tengah cekungan itu tumbuh sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, membentuk pola aneh seperti huruf kuno. Arif mendekat. Saat tangannya menyentuh salah satu akar, hawa dingin menyusup ke tulangnya. Pandangannya mendadak kabur. Ia tersandung dan jatuh. Saat matanya kembali fokus, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Di balik akar pohon beringin itu terlihat dinding. Bukan dinding batu biasa, tapi terbuat dari kristal samar yang memantulkan cahaya kabut. Dinding itu berkilau. Nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Dan yang lebih mengejutkan, di tengah dinding itu ada pintu kecil, tertutup rapat. Arif mendekat, ingin menyentuhnya. Tapi sebelum jarinya menyentuh permukaan pintu itu, sret, sret. Suara langkah kaki dari balik pepohonan membuatnya menoleh cepat. "Siapa di sana?" seru Arif dengan suara tertahan. Tak ada jawaban, tapi ia bisa merasakan ada yang mengawasinya. Tiba-tiba pintu kristal itu bergetar perlahan, seolah menyambut atau memperingatkan. Arif mundur. Ia belum siap. Bukan hari ini. Ia lari keluar hutan dengan napas memburu, namun dalam hatinya ia tahu ia telah menemukannya. Istana itu nyata, dan pintunya kini menunggu untuk dibuka. Arif terus berlari hingga keluar dari hutan. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dan embun. Tapi satu hal jelas di benaknya. Apa yang ia lihat bukan mimpi. Begitu sampai di rumah, ia langsung mengambil buku catatan tua milik almarhum kakeknya. Ia ingat pernah melihat halaman yang membahas tentang gerbang yang tersembunyi dalam akar. Tangannya gemetar saat membalik-balik halaman yang menguning itu. Dan benar saja. Di sampingnya tertulis, gerbang hanya akan muncul pada mereka yang dipanggil. Jangan buka sebelum tahu apa yang kau bawa, sebab pintu itu bukan sekadar jalan, tapi ujian jiwa. Arif memejamkan mata. Ia merasa seolah terhubung dengan masa lalu keluarganya. Apakah kakeknya pernah sampai ke titik ini juga? Ataukah ia gagal melewati gerbang itu? Malam harinya, kabut kembali datang. Tebal, sunyi, lebih mencekam dari malam sebelumnya. Dan tepat pukul 2 dini hari, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketok! Pelan, tapi cukup membuat jantung Arif berhenti sejenak. Ia ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia membuka pintu perlahan, dan tidak ada siapapun. Namun di depan pintu ada bungkusan daun pisang yang masih hangat. Saat dibuka, isinya adalah makanan. Nasi, lauk pauk, dan sekeping koin tua yang berkilau samar. Di bawahnya ada kertas kecil bertuliskan tangan halus. Untuk yang telah melihat gerbang, jangan lupa kau tak sendiri. Arif menatap sekeliling, tapi jalanan kosong, hanya kabut menggantung dan desah angin seperti bisikan samar. Ia tahu ada yang sedang mengamatinya. Mungkin dari balik kabut. Mungkin dari balik dinding kristal itu. Dan kini, misteri itu semakin dalam. Ia bukan lagi orang biasa yang pulang kampung. Ia telah melangkah ke jalur yang tak bisa diputar balik. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk kembali ke pohon beringin. Kali ini, ia membawa bekal lebih lengkap. Kompas, catatan kakeknya, serta kamera kecil untuk merekam bukti. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban, sekaligus dengan bahaya yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia tiba di tempat itu lagi. Akar-akar masih seperti kemarin, tapi pintu kristal yang sempat muncul kini tak terlihat. Ia mencoba menyentuh akar yang sama, berharap bisa memicu kemunculan gerbang. Namun tak terjadi apa-apa. Hingga tiba-tiba angin berputar di sekelilingnya. Daun-daun kering beterbangan tak wajar. Arif mundur satu langkah, lalu mendengar suara berat yang dalam. Kau membawa pertanyaan, tapi tak membawa persembahan. Suara itu tak berasal dari mulut manusia. Lebih seperti resonansi dari pohon itu sendiri, seperti akar dan tanah yang berbicara langsung ke dalam kepalanya.
Aryef gemetar. Ia ingat kalimat di catatan kakeknya. Mereka tak makan, tapi menghargai pemberian. Segera ia keluarkan koin yang ia temukan semalam dan letakkan di atas akar pohon. Hening. Lalu perlahan, kabut datang dari segala arah, membungkus keliling pohon. Dan di tengah kabut itu, perlahan-lahan pintu kristal muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih besar, dan terbuka sedikit. Aryef menyalakan kamera. Ia mencoba mendekat. Sebuah ranting patah dari arah belakang. Ia menoleh cepat dan melihat sosok. Tinggi, kurus. Wajahnya tertutup kerudung hitam lusuh. Sosok itu berdiri diam, hanya beberapa meter darinya. Tidak bergerak. "Siapa kamu?" tanya Aryef. Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke pintu yang kini sudah terbuka lebih lebar. Lalu, ia menghilang. Seperti asap yang tersapu angin. Dengan jantung berdegup, Aryef mendekati gerbang dan menyentuh permukaannya. Dingin, licin. Dan saat ia memijakkan satu kaki ke dalamnya, suara musik halus terdengar. Bukan dari dunia ini, tapi dari dalam. Seolah istana itu sedang menyambutnya. Tapi sebelum ia masuk lebih jauh, dari kejauhan terdengar suara yang sangat aneh. Seperti teriakan orang berjualan. "Bakso!" Aryef menoleh. Hutan, kabut, gerbang terbuka. Dan suara tukang bakso. Sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi. Dan semuanya baru dimulai. Aryef berdiri kaku di depan pintu kristal. Musik dari dalam istana masih terdengar samar, merayu, memanggil. Namun kini bersaing dengan suara yang sangat familiar dan nyata. Suara itu makin dekat. Dari balik kabut, muncul siluet gerobak yang tak masuk akal ada di tengah hutan. Aryef melongo saat melihat sesosok pria parubaya mendorong gerobak biru tua. Lengkap dengan termos, panci kuah, dan toples kerupuk. Seragam khas tukang bakso, topi lusuh dan celemek penuh noda kuah. Tukang bakso itu tampak tak terkejut sama sekali, seolah dia tahu kemana harus pergi. Mas Aryef ya?" sapanya sambil tersenyum ramah. Aryef mundur setengah langkah. "Kok, sampean bisa di sini?" "Loh, saya udah biasa. Biasanya tiap malam Jumat Kliwon gini, gerbangnya buka. Pelanggan saya suka bakso anget," jawabnya santai, seolah sedang mangkal di gang biasa. Aryef makin bingung. "Pelanggan?" Tukang bakso menunjuk ke pintu kristal yang kini terbuka penuh. "Yang di dalam sana, Mas. Kalau gerbangnya buka, biasanya ada yang keluar beli. Tapi kadang juga mereka manggil saya langsung ke dalam." Dan benar saja, dari dalam kabut muncul sosok berjubah emas pudar, wajahnya tak terlihat jelas. Ia melayang, bukan berjalan. Dan di belakangnya 3 sosok lain muncul. Semuanya tinggi, asing, seperti makhluk dari cerita siluman. Namun, mereka semua antre dengan tenang. Sang tukang bakso menyendokkan kuah, memasukkan bakso, dan berkata dengan logat biasa, "1 mangkok, ekstra sambal ya, kayak biasa?" Sosok berjubah itu mengangguk perlahan. Aryef melongo. Tak tahu harus takut, tertawa, atau kabur. "Pak, ini beneran?" "Ya beneran lah. Sampean kira saya jualan di dunia nyata aja? Di sini malah laris. Kadang diborong sekalian buat acara." Tak lama, salah satu sosok yang tinggi besar, dengan kulit bersisik dan mata menyala merah, mengeluarkan 1 keping emas dan menyerahkannya pada si tukang bakso. "Saya diborong malam ini. Gak usah keliling lagi." Suara makhluk itu berat, dalam, agak sopan. Tukang bakso hanya tertawa. "Sip, rejeki anak soleh." Aryef ingin bertanya lebih banyak, tapi kabut makin pekat. Tukang bakso pun melirik ke arahnya. "Mas Aryef, hati-hati ya. Gerbang ini bukan tempat main-main. Kalau sudah masuk, bisa jadi lupa jalan pulang. Tapi, kalau sampean nekat, paling nggak bawa sambel. Mereka suka yang pedes-pedes." Lalu, tukang bakso itu mendorong gerobaknya masuk ke dalam gerbang istana. Aryef hanya bisa berdiri diam, memandangi gerbang yang menelan sang tukang bakso beserta para pembelinya. Musik kembali terdengar, lebih nyaring. Seolah istana sedang bersuka cita. Tapi Aryef sadar, tempat ini bukan sekadar istana gaib. Ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih lapar. Gerbang masih terbuka. Kabut berputar perlahan seperti pusaran air di permukaan danau. Aryef terpaku, menyaksikan tukang bakso itu menghilang di telan istana bersama gerobaknya yang berdecit pelan. Suara musik berubah, dari melankolis menjadi riang, seperti pesta kecil tengah berlangsung di dalam. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara kentongan bertalu pelan. Seiring dengan itu, hawa di sekitarnya menjadi hangat, berbeda dari dingin hutan yang membekap sejak sore. Aryef menunduk melihat daun-daun di sekitarnya mulai mengering dan menghitam, seolah disedot energinya. Ia mundur perlahan. Gerbang masih terbuka, tapi kini mulai bernafas. Aryef menyadari bahwa tempat itu bukan hanya pintu, tapi bagian dari makhluk hidup. Istana itu hidup.
Dan apapun yang tinggal di dalamnya sekarang sedang menyambut tamu. Tapi yang membuat bulu kuduk Ariev berdiri, saat hendak berbalik, ia melihat di batang pohon beringin ada tulisan baru yang belum pernah ada sebelumnya, seolah diukir dengan kuku. Yang menjual bakso akan pulang, tapi yang membawa pertanyaan akan tetap tinggal. Ariev terpaku. Ia tak tahu apakah peringatan itu untuknya. Tapi satu hal pasti, dirinya kini terlibat terlalu jauh. Dari balik gerbang, suara tukang bakso masih terdengar samar. Tambah kerupuk, Pak. Sambelnya 2 ya? Oh, ini yang isi urat. Lalu suara lain dalam bahasa yang tak dimengerti. Seperti bisikan yang menggetarkan udara, seperti mantra tua yang mengalun dari dasar bumi. Disusul tawa kecil dan suara tangis bayi. Ariev menggenggam erat catatan kakeknya. Ia tahu pintu itu akan tertutup sebentar lagi, dan ia harus memutuskan, masuk lebih dalam, atau pulang membawa rasa penasaran yang akan menggerogoti pikirannya seumur hidup. Dan langit mulai berubah warna. Ariev menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah melewati pintu kristal. Begitu kakinya menjejak lantai di balik gerbang, udara langsung berubah. Tidak ada lagi hutan, tidak ada tanah. Ia kini berada di sebuah aula megah yang tak bisa dijelaskan logikanya. Dindingnya terbuat dari cahaya lembut, melengkung seperti cangkang kerang raksasa. Udara di dalamnya wangi, tapi tak seperti bunga atau rempah. Lebih seperti aroma kenangan lama yang mendadak muncul tanpa sebab. Di tengah aula terlihat jamuan besar. Meja panjang tanpa ujung, dipenuhi hidangan yang tak dikenali. Ada buah-buahan berwarna biru gelap dan gelas-gelas dari kristal bening yang tampak berisi cahaya cair. Dan di ujung meja, tukang bakso itu duduk dengan santai, tengah menyeruput semangkuk bakso sendiri sambil tertawa bersama sosok-sosok yang kini jelas terlihat. Salah satunya mengenakan mahkota dari daun kering, satu lagi berkepala burung, dan yang ketiga, yang paling menyeramkan, berwajah seperti cermin retak, memantulkan wajah Ariev sendiri dengan senyum menyerong. Tukang bakso melambai santai. "Loh Mas Ariev, gabung sini. Belum pernah makan bakso di dunia seindah ini kan?" Ariev ragu, tapi perlahan mendekat. Ia melihat para tamu lain menyantap bakso dengan cara yang aneh. Ada yang menggunakan lidah panjangnya untuk menggulung mie, ada yang menyerap kuah melalui jari-jari tangan. Tapi mereka semua tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu banyak gigi, dan terlalu gelap di balik bibir mereka. Salah satu dari mereka menatap Ariev dan bicara, suaranya bergema. "Kami suka makanan dari dunia luar, tapi yang paling lezat adalah rasa penasaran." Ariev bergidik. Ia sadar dirinya bukan hanya tamu. Ia adalah hidangan cadangan. Tukang bakso seperti mengerti pikirannya. Ia menyandarkan punggung, menatap Ariev dalam-dalam. "Mas Ariev, mereka ini gak jahat, asal gak dilanggar adatnya. Kalau cuma mampir, gak apa-apa. Tapi jangan, sampai nanya yang gak boleh ditanya." Ariev menelan ludah. Apa maksudnya? Sebelum tukang bakso menjawab, terdengar bunyi dentang seperti lonceng besar. Semua makhluk mendongak bersamaan. Pintu di ujung aula terbuka perlahan, memperlihatkan takhta besar dengan kain hitam menjuntai. Sosok tertinggi, tertutup kerudung putih yang nyaris transparan, berjalan pelan ke takhta. Makhluk itu duduk dan berbicara. "Tamu dari dunia nyata, kau boleh pergi atau tetap di sini, tapi hanya setelah kau menjawab satu pertanyaan." Suara itu menembus kepala Ariev, suara yang sama seperti saat di pohon beringin. "Apa yang paling kau cari di tempat ini?" Seluruh aula hening. Para makhluk berhenti makan. Tukang bakso hanya menunduk, tak membantu sedikit pun. Hening. Seisi aula menunggu. Bahkan asap dari semangkuk bakso pun seolah berhenti mengepul. Sosok bertakhta itu tetap diam di tempat. Wajahnya masih tertutup kerudung putih tipis yang melambai lembut meski tak ada angin. Hanya suaranya yang menggema, kembali mengulang pertanyaan. "Apa yang paling kau cari di tempat ini?" Ariev menggenggam buku tua peninggalan kakeknya. Dadanya sesak. Ia datang untuk menyelidiki. Ya, tapi lebih dari itu, ia ingin membuktikan sesuatu. Bahwa cerita kakeknya bukan sekadar dongeng. Bahwa dunia gaib benar-benar ada. Namun pertanyaan itu bukan tentang penyelidikan. Bukan tentang rasa ingin tahu. Ariev tahu, mereka tidak sekadar meminta jawaban, tapi menilai niat terdalamnya. Ia menarik napas dan berkata perlahan, "Aku mencari kebenaran." Aula hening. Beberapa makhluk tampak tersenyum. Tapi senyum itu seperti retakan di dinding lama, tidak nyaman untuk dilihat. Sosok di takhta menunduk sedikit. Lalu terdengar suara lirih dari sekeliling. Kebenaran adalah makanan bagi yang siap binasa. Tiba-tiba, lantai di bawah Ariev bergetar. Meja panjang yang tadi penuh makanan mulai bergeser, menyatu menjadi lingkaran di sekelilingnya.
Cahaya meredup. Langit-langit berubah, seolah Arif kini berada di dalam sebuah mata raksasa, melihat dirinya dari atas. Tukang bakso berdiri. Wajahnya kini serius. Mas Arif, saya pernah lihat orang kayak sampean. Dulu ada yang juga bilang nyari kebenaran. Tapi dia nggak pernah keluar lagi. Dagingnya dipakai buat isi bakso, jiwanya dipakai buat lagu istana. Seketika, Arif ingin kabur. Tapi tak bisa. Kakinya berat, seolah ditarik oleh akar-akar dari dalam tanah istana. Sosok di takhta berdiri perlahan. Ia melayang turun dan berjalan mengelilingi Arif. Dari kerudung tipis itu, mulai terlihat bayangan wajahnya. Dan Arif membeku, itu wajahnya sendiri. Namun lebih tua. Mata sayu, rahang mengeras, dan sorot penuh dendam, seolah melihat dirinya di masa depan jika tertinggal di tempat ini. Kau telah memilih, maka kau harus mengingat. Arif terjatuh tanpa batas, seolah dunia memuntahkan dirinya ke dalam jurang tak berujung. Tubuhnya melayang dalam kegelapan yang pekat, tetapi entah kenapa, ia merasa tenang. Keadaan itu seperti sebuah ruang kosong, tempat di mana waktu tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, atau mungkin sudah beberapa jam, Arif tidak bisa tahu. Ia merasakan sentuhan yang lembut di bahunya. Terkejut, ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah ruang lain, lebih terang, tetapi seperti dunia yang terdistorsi. Sekitar ruang itu penuh dengan jam pasir raksasa. Beberapa di antaranya bergerak mundur, sementara yang lainnya bergerak maju. Semua saling bertabrakan, tetapi tak satu pun pecah. Semuanya bergema dengan suara dek yang menggetarkan udara. Di tengah ruang itu berdiri sesosok makhluk yang terlalu manusiawi, tetapi juga terlalu asing. Makhluk itu mengenakan pakaian hitam dengan corak kuno, wajahnya seperti wajah Arif, tetapi dengan ekspresi kosong, tidak ada perasaan. Selamat datang di labirin waktu. Suaranya lembut, namun penuh tekanan. Arif berdiri terdiam, bingung, tetapi ada semacam dorongan untuk berbicara. Apa ini? Tanyanya terbata. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika jam pasir di sekelilingnya berhenti bergerak. Semua ruangan menjadi sunyi, seperti dunia ini sedang berada di titik henti. Ini adalah tempat yang ada di antara dunia. Di sini, waktu dan kenangan bergabung menjadi satu. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada hanya saat ini. Arif mengerutkan kening. Maksudnya? Makhluk itu tersenyum samar dan berjalan pelan mendekati salah satu jam pasir. Ia menyentuhnya, dan tiba-tiba gambar-gambar muncul di permukaan pasir. Gambar itu seakan-akan bercerita, memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami Arif. Mulai dari masa kecilnya, hingga saat ia pertama kali mendengar cerita kakeknya tentang istana ini. Tapi ada satu gambar yang tak bisa ia kenali. Gambarnya sendiri, berdiri di tengah labirin pasir, seolah terperangkap. Apa ini semua? Apa yang terjadi pada saya? Arif bertanya, suaranya hampir hilang dalam kebingungan. Makhluk itu menatap Arif dengan tatapan kosong yang dalam. Ini adalah waktu yang telah kau pilih. Kau telah membuka pintu menuju tempat ini tanpa mengerti akibatnya. Kini, kau harus memilih. Kembali dengan kenangan yang hilang atau tinggal di sini, selamanya menjadi bagian dari waktu yang terhenti. Arif merasa ada sesuatu yang mengikatnya di tempat ini, lebih dari sekadar rasa penasaran. Seolah ada kekuatan yang menariknya untuk tetap tinggal, untuk menjadi bagian dari labirin ini, tempat di mana tak ada yang tahu arah. Tapi satu hal yang ia tahu, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Makhluk itu mendekat dengan suara yang lebih pelan. Kebenaran yang kau cari ada di sini, Arif. Tapi jika kau ingin menemukannya, kau harus siap kehilangan bagian dari dirimu yang paling berharga. Arif merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sepertinya kehilangan itu bukan hanya soal fisik, tapi lebih ke jiwa. Sesuatu yang membuatnya merasa ada bagian dari dirinya yang sedang diambil, sedikit demi sedikit. Kebenaran atau kebohongan, kau harus memilih, Arif. Waktu akan menilai keputusanmu. Lalu, tiba-tiba, ruang itu berguncang. Semua jam pasir mulai bergerak lebih cepat, saling berbenturan. Labirin waktu itu menjadi kacau, dan Arif merasa dirinya kembali terlempar, jatuh ke dalam kekosongan. Arif terbangun dalam keadaan gelap. Ia merasakan tubuhnya terbaring di atas sesuatu yang lembut, namun bau tanah dan udara lembab mulai mengisi rongga hidungnya. Perlahan, ia membuka mata. Di sekelilingnya hanya ada keheningan dan sedikit cahaya rembulan yang masuk melalui celah-celah daun pohon besar di atasnya. Ia terbangun di hutan yang sama, tetapi kali ini terasa berbeda. Suasana lebih sunyi dan pohon-pohon seolah berbisik satu sama lain.
Tanah di sekitarnya terasa dingin. Arif berusaha berdiri, namun kakinya terasa lemas, seolah baru saja menempuh perjalanan yang sangat panjang. Lama-kelamaan, ingatannya kembali. Labirin waktu. Makhluk itu. Pilihan yang ia buat. Apa yang terjadi? Arif bergumam bingung. Ia mulai melangkah pelan, mencoba mencari jalan keluar dari hutan itu. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya di sini, membuatnya tidak bisa pergi begitu saja. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan-bayangan mulai muncul. Gambar-gambar dari kehidupannya, kenangan yang tampaknya hilang, berputar di sekitar dirinya. Di satu sisi, ia melihat masa kecilnya yang penuh kebahagiaan. Di sisi lain, ia melihat masa depannya, di mana dirinya terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa ia jelaskan. Anehnya, bayangan-bayangan itu semakin nyata. Arif merasa terikat dengan semua kenangan itu, tak bisa menghindar. Setiap kenangan membawa perasaan yang berbeda. Rasa takut, rasa cinta, rasa kehilangan. Tiba-tiba, ia merasa seseorang berjalan mendekatinya. Arif menoleh, dan ia melihat sosok tukang bakso yang dikenal dari jamuan istana itu kini berdiri di hadapannya. "Mas Arif, kamu akhirnya kembali juga," kata tukang bakso itu sambil tersenyum. Namun, senyumnya kali ini terasa berbeda, lebih seperti senyuman penuh pengertian, tetapi juga mengandung keputusasaan. "Kau sudah membuat pilihan." Arif terdiam, mengingat semua yang terjadi, termasuk percakapan mereka di aula istana. Sepertinya tukang bakso itu tahu lebih banyak tentang dunia ini, tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka yang terjebak. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Arif dengan suara serak. Tukang bakso menghela napas. "Kamu sudah memilih, Arif. Pilihanmu itu membawa konsekuensi. Setiap orang yang masuk ke dunia ini harus membayar harga tertentu." Arif menatapnya bingung. "Harga? Apa maksudmu?" Tukang bakso itu melangkah mendekat, dan di belakangnya, bayangan mulai muncul lagi. Kali ini lebih gelap. Semua bayangan itu seolah mengisap energi Arif, membuat tubuhnya semakin terasa ringkih. "Harga yang harus dibayar adalah bagian dari jiwamu, Arif," tukang bakso menjelaskan pelan. "Setiap orang yang terperangkap di sini harus kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dan kau sudah mulai merasakannya, kan? Kenanganmu mulai menghilang." Arif terkejut. "Kenangan?" Tukang bakso mengangguk. "Ya, kenanganmu, bagian dari dirimu mulai terhapus. Karena hanya mereka yang kehilangan sebagian besar dari dirinya yang bisa kembali. Kau akan terus berada di sini, Arif, sampai akhirnya kau tidak bisa mengingat siapa dirimu lagi." Arif merasa tubuhnya mulai terasa semakin berat, seperti terikat pada waktu yang terus berjalan mundur, menghancurkan segalanya yang pernah ia kenali. "Jadi, aku tidak bisa keluar?" tanyanya hampir putus asa. Tukang bakso tersenyum, meski senyum itu kini tampak lebih pahit. "Kau bisa keluar, Arif, tapi hanya jika kau siap untuk melupakan siapa dirimu, atau tetap di sini dan menjadi bagian dari labirin waktu, bagian dari istana yang tak terlihat." Arif menggigit bibirnya. Jika ia ingin keluar, ia harus meninggalkan kenangan tentang keluarganya, tentang siapa dirinya. Tapi jika ia tetap di sini, ia akan terperangkap selamanya, menjadi bagian dari dunia ini yang tak berujung. Tukang bakso menatapnya dengan mata penuh belas kasih. "Pilihlah, Arif. Waktu sudah hampir habis." Tubuhnya terasa semakin lemah. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Namun dalam kenyataan, semuanya seperti berhenti. Rasa bingung, cemas, dan takut mulai bercampur dalam hatinya. Keputusan itu begitu berat. Seolah ada dua jalan yang harus dipilih, dan entah mana yang benar. Ia melihat bayangan-bayangan dirinya sendiri yang masih mengelilinginya. Kenangan yang semula terlihat jelas, kini mulai kabur. Wajah keluarganya, teman-temannya, bahkan kakeknya, semua tampak seperti bayangan samar. Setiap kali ia mencoba untuk memegang mereka, semuanya menghilang begitu saja, seperti pasir yang terbawa angin. "Kenapa?" Arif bergumam. "Kenapa ini harus terjadi?" Tukang bakso itu menatapnya dengan ekspresi yang lebih serius sekarang, seakan mengerti betul apa yang sedang dirasakan Arif. Karena ini adalah harga yang harus dibayar oleh siapapun yang ingin mengetahui kebenaran. "Kamu datang ke sini dengan harapan mencari jawaban, tapi setiap jawaban memiliki bayangan yang harus dibayar. Tidak ada kebenaran tanpa konsekuensinya, Arif." Arif merasa kepalanya pusing. Kenapa semua ini terasa begitu janggal? Apakah semua yang terjadi, semua ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa ia hindari? Tukang bakso itu kemudian mengambil satu mangkuk bakso dari tasnya, lalu menyodorkannya kepada Arif. "Makanlah, Arif! Makanlah, dan kau akan tahu."
Arif menatap mangkuk itu dengan ragu. Ia tahu bahwa makan bakso itu bukan sekadar makan. Ada sesuatu di baliknya, semacam ritual, sesuatu yang membuat rasa takutnya semakin mendalam. Namun tanpa berkata apa-apa, Arif mengambil sendok dan mulai menyuapkan bakso ke mulutnya. Suapan demi suapan terasa semakin aneh. Rasa bakso itu bukan seperti biasanya, bukan seperti yang ia kenal. Ada rasa asam, pahit, dan seperti energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, mengisi setiap rongga dirinya, membawanya kembali ke kenangan yang lebih gelap. Tiba-tiba, pandangannya terpusat pada sesuatu yang muncul dari dalam mangkuk. Sebuah potongan kecil batu yang keras tersembunyi di dalam bakso. Apa ini? Arif bertanya, gemetar. Ia mengambil potongan batu itu dan merasakannya. Tukang bakso tersenyum tipis. Wajahnya tampak sangat penuh makna. Itulah bagian dari apa yang akan kau hilangkan, Arif. Batu itu adalah kenyataan yang harus kau hadapi. Itulah harga yang harus dibayar. Arif mulai merasa sesuatu berubah dalam dirinya, sebuah proses yang sulit dijelaskan. Namun terasa sangat nyata. Batu itu menggerogoti pikirannya, menghilangkan bagian-bagian dari dirinya yang paling berharga, kenangan yang membuatnya siapa dia. Kamu akan lupa, Arif, tukang bakso itu berkata pelan. Namun, jika kamu memilih untuk tetap di sini, kamu akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Tanpa kenangan, tanpa masa depan, hanya ada waktu yang tak pernah berakhir. Arif merasakan kegelapan mulai melingkupi pikirannya, dan di saat itu, suara makhluk dari istana terdengar menggelegar, memenuhi ruang hutan yang sunyi. Saat keputusan dibuat, tak ada lagi jalan mundur. Pilihlah dengan bijak, Arif. Tukang bakso itu mulai menghilang. Tubuhnya semakin transparan, seperti bayangan yang mulai hilang ditelan oleh malam. Ingat, tidak ada yang bisa keluar tanpa meninggalkan sesuatu di sini. Arif berdiri di sana, gelisah, merasakan kekosongan yang semakin menyelimutinya. Waktu tidak lagi terasa nyata. Setiap detik seolah mempercepat proses kehilangan dirinya. Dan saat ia memandang batu kecil di tangannya, ia tahu keputusan itu harus diambil segera. Kebenaran atau kebohongan? Arif. Suara itu kembali mengulang di telinganya. Kali ini lebih terdengar seperti sebuah peringatan yang sangat berat. Di depan Arif terbentang dua jalan. Jalan yang menuju ke dunia luar, atau jalan yang terperangkap dalam dunia yang penuh ilusi ini. Waktu semakin habis. Arif harus memilih. Arif berdiri di tengah hutan yang sunyi, tangan menggenggam batu kecil yang didapatkan dari mangkuk bakso. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Keputusan yang harus diambil kini semakin nyata. Keluar atau tetap di sini. Arif menatap batu itu, rasanya seperti beban yang sangat berat di tangannya. Batu itu bukan hanya sekadar benda mati. Ia merasa ada energi yang mengalir darinya. Sebuah energi yang seolah menahan ingatannya. Seiring waktu, semakin banyak kenangan yang hilang dari pikirannya. Wajah ibunya yang selalu tersenyum, suara tawa teman-temannya, bahkan momen-momen kecil yang dulu begitu berarti, kini seolah berkabur. Tukang bakso itu sudah menghilang, namun kata-katanya tetap bergema di dalam hati Arif. Harga yang harus dibayar. Arif merasa seperti ada dua sosok dalam dirinya yang berperang. Yang satu ingin melupakan dan menghilang dari dunia nyata, menanggalkan kenangan dan pergi menuju dunia yang penuh misteri dan ilusi. Yang lain ingin kembali ke dunia nyata, meskipun harus menghadapi rasa kehilangan yang mendalam. Di kejauhan, Arif melihat cahaya rembulan yang menyinari jalan keluar dari hutan. Sebuah jalan yang tampaknya mengarah ke dunia luar, ke tempat yang lebih familiar, ke dunia yang selalu ia kenal. Tapi semakin ia melangkah ke arah jalan itu, semakin terasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke dunia ini. Apa yang benar-benar aku inginkan? Pikir Arif. Apakah dunia yang aku kenal masih ada? Apakah aku masih bisa mengenal diriku jika aku pergi? Saat itu, tiba-tiba terdengar menggelegar dari arah istana yang tak terlihat. Suara itu menyebut namanya, memanggilnya. Rasanya seperti suara yang sangat dekat, begitu kuat dan penuh daya tarik. Seperti sebuah panggilan dari dalam dirinya sendiri. Arif berhenti, suaranya berbisik. Jika kau memilih untuk keluar, kau akan kehilangan semuanya. Kenangan, hidup, bahkan identitasmu. Tapi jika kau memilih untuk tetap di sini, kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah dunia yang tak terlihat. Dunia yang abadi. Hatinya bergejolak. Otaknya terasa berpacu dengan waktu.
Akhirnya, Arif mengangkat kepalanya dan menatap jalan yang mengarah keluar, ke dunia nyata. Kenangan tentang keluarganya, tentang hidupnya yang semula penuh warna, terlintas di benaknya. Namun, entah bagaimana, ada suara di dalam dirinya yang mulai berbisik bahwa dunia ini mungkin lebih dari sekadar dunia yang ia kenal. Apakah ia siap untuk melepaskan segalanya dan memasuki dunia yang penuh misteri? Dengan nafas yang berat, Arif membuat keputusan. Aku harus kembali, gumamnya. Arif melangkah tegap menuju jalan yang mengarah ke dunia luar, melupakan semua kenangan yang mulai menghilang, dan meninggalkan dunia yang penuh misteri itu di belakangnya. Namun, seiring langkahnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam dirinya, kehadiran istana yang tak terlihat masih ada. Dunia ini masih membekas di hati dan pikirannya. Arif tahu, meskipun ia kembali ke dunia nyata, misteri itu, istana yang tak terlihat, akan terus menghantui langkahnya. Ia tak pernah benar-benar keluar. Sebab istana itu ada di dalam dirinya, menunggu untuk membuka pintu yang lain di waktu yang akan datang.